Selamat siang. Bertemu lagi dengan saya Adelia Intan Fernanda. Di sini saya akan membawakan berita mengenai perkembangan teknologi informasi, yaitu online shop atau belanja online. Seiring perkembangan zaman, kini kita tidak perlu lagi bersusah payah mencari informasi dengan media cetak melalui koran ataupun majalah. Kita bisa mendapatkan informasi apa saja, kapan saja, dan di mana saja melalui internet. Dapat dikatakan, internet saat ini menjadi kebutuhan primer manusia. Internet telah menjadi bagian hidup manusia, mulai dari pendidikan, ekonomi dan bisnis, ataupun media sosial. Dahulu sebelum adanya internet, pelaku kegiatan ekonomi melakukan kegiatannya dengan cara mulai dari berdagang, berbelanja, bahkan kegiatan tawar-menawar dilakukan dengan cara bertatap muka. Konsumen yang ingin membeli barang harus datang ke toko-toko yang inginkan atau melihat secara fisik, sehingga terjadi pertemuan antara pedagang dan pembeli. Proses transaksi tawar-menawar dan strategi pedagang dalam memikat konsumen pun terlihat nyata. Namun, berkat adanya internet, terciptalah teknologi perdagangan secara online yang terintegrasi dengan sistem yang biasa disebut online shop. Belanja online merupakan kegiatan pembelian barang dan jasa melalui media internet. Belanja online klasifikasikan sebagai e-commerce business to consumer. Dengan meningkatnya usaha dagang online yang merebak di Indonesia, ditambah kecanggihan teknologi yang menggabungkan platform online dan layanan jasa maupun produk, tentu saja mendatangkan banyak keuntungan dan kerugian, baik dari pihak produsen, distributor, maupun konsumen. Situasi tersebut dimanfaatkan oleh penyedia layanan untuk mengembangkan bisnis mereka melalui e-commerce yang salah satu bentuknya adalah online shop atau belanja online. Oleh penyedia barang maupun jasa untuk mempromosikan sekaligus menggencarkan produk melalui media sosial yang diyakini memiliki pengaruh besar dalam pemasaran produk. Meningkatnya online shop di Indonesia hingga saat ini masih menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat, khususnya anak muda yang identik dengan hal-hal instan tanpa mengeluarkan banyak tenaga dalam pemenuhan kebutuhan. Namun tetap saja, di balik kemudahan dan kecepatan belanja online, terdapat dampak positif maupun negatif yang dirasakan oleh sang pengguna online shop. Shop ini, pembeli tidak perlu susah payah mendatangi toko hanya untuk mendapatkan barang yang diinginkan. Pembeli bisa melihat dan dagangan yang dijual melalui smartphone. Penjual dan pembeli tidak perlu tatap muka untuk melakukan transaksi. Tinggal memesan barang yang diinginkan, kemudian pembayarannya bisa dilakukan dengan transfer atau melalui bank atau kredit card. Setelah itu, barang akan dikirimkan ke alamat yang sesuai keinginan pembeli. Keuntungan dan dampak positif dari adanya online shop di antara lain, belanja menjadi lebih praktis, bisa membandingkan harga dengan mudah dari satu online shop ke online shop yang lain, dan waktu tidak perlu berjalan dari satu toko ke toko lain untuk mendapatkan barang yang diinginkan. Bisa mendapatkan barang dari mana saja, dari luar kota, bahkan luar negeri. Harga barang biasanya lebih murah. Dan juga keuntungannya yaitu membantu perekonomian pedagang kecil. Pasti ada dampak negatifnya. Berikut adalah beberapa dampak negatif dari belanja online, yaitu kualitas barang yang tidak sesuai dengan gambar, barang yang diterima cacat atau rusak,
ketika barang datang. Bisa membedakan barang asli atau tiruan. Sering terjadi penipuan setelah uang ditransfer barang tidak diterima. Menimbulkan perilaku konsumtif atau boros. Rentan aksi pembobolan rekening jika pembayaran dilakukan melalui internet. Untuk menyikapi hal-hal tersebut, jadilah pembeli yang cerdas, teliti sebelum membeli. Carilah informasi mengenai online shop tersebut dan pilihlah cara paling aman dalam membayar. Dengan begitu, diharapkan kita bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan selama belanja online shop. Dampak negatifnya yaitu pedagang konvensional menurun pendapatannya setiap bulan. Berikut adalah video dari wawancara terhadap pedagang. Baik pemirsa, di sini saya akan mewawancarai pedagang konvensional yang memiliki dampak terhadap belanja online. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Begini Ibu, saya akan mewawancarai Ibu mengenai dampak dari belanja online terhadap pedagang konvensional, yaitu Ibu sebagai pedagang konvensionalnya. Ibu, apakah belanja online ini memiliki dampak terhadap pedagang konvensional? Tentu saja ada. Apakah berdampak positif dan negatif, Ibu? Ya, tentu saja ada dampak positif dan negatifnya. Mengenai dampak positifnya apa, Ibu? Kalau untuk dampak positifnya, saya sebagai seorang pedagang konvensional harus pintar-pintar mencari strategi gimana usaha saya itu bisa berjalan 24 jam. Terus, dan gimana konsumen itu mencari kebutuhannya di tempat saya dengan secara cepat dan mudah, sehingga dapat memilih yang sesuai yang diinginkannya. Baik Ibu, mengenai dampak negatifnya apakah ada Ibu? Tentu saja ada Mbak, karena terus terang omset kami jadi menurun dengan adanya belanja online itu. Baik, jadi belanja online ini memiliki dampak positif dan negatif bagi pedagang konvensional. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Demikian wawancara saya dengan pedagang konvensional, yaitu belanja online memiliki dampak negatif, yaitu menurunnya omset pedagang konvensional. Dampak positifnya, pedagang konvensional memiliki banyak strategi inovasi, mencari cara untuk meningkatkan kualitas perdagangannya, dan memudahkan konsumen mendapatkan barang tanpa menunggu pengiriman. Terima kasih. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Selamat siang, selamat beristirahat. Selamat siang, selamat beristirahat. Salam sejahtera.